Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, murtadin ini membungkam apa yang selalu disalahpahami oleh seorang gurunda, dan kali ini teman-teman, dia tidak berkutik sama sekali. Bahkan salah satu kalimatnya yang sangat saya senang, dan itu final, bahwa kau menolak Kristus, menolak Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Teman-teman jangan skip, mari kita lihat. Ini dia videonya teman-teman. Remnya 31 itu. Cuma nggak usah saling potong, biarin Pak apa. Iya, dia ketakutan Pak, makanya dia bantah. Kok ketakutan pula? Oke gini Bang Cuma gini Bang. Bentar. Kita akademis ya Bang Cuma ya. Kita akademis. Iya, silakan. Iya, betul. Saya minta Anda akademis. Iya. Bang Cuma bisa buktikan nggak kalau Al-Araf 143 itu yang benar bukan kitab Musa yang di dalam Keluaran 33. Saya katakan Al-Quran surah Al-Araf itu gugur ketika Anda mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Benar-benar kitabnya Nabi Musa, bukan kitab dari Septuaginta. Mana Anda bisa tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa? Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kitab saya mengatakan bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab tersebut. Anda bisa menunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa yang diterima? Kalau Bapak menggunakan narasi ahli kitab menyembunyikan kitab sebenarnya, bisa tunjukkan kira-kira kitab yang sebenarnya Pak? Coba. Kan disembunyikan. Narasinya katanya ilmiah. Katanya ilmiah. Katanya akademis. Mereka yang punya itu yang punya kitab itu kan Nabi Musa, bukan kalian. Makanya tadi ku katakan kalian ini sopo. Kitabnya orang Yahudi kok kalian klaim. Sebentar, nanti aku minta gini sama sebentar. Iya, silakan. Bentar ya. Nanti aku minta waktu ya untuk mendalami makna dari Yeremia 31 sampai 33 hadapi tadi. Bang Suma dengan ilmu. Ayo. Silakan. Ada Bang. Ilmu kamu sangat berganda. Al-Quran saya menerangkan kitab itu telah disembunyikan. Kalau kitab itu tidak disembunyikan, tentu saudara bisa menunjukkan. Mana? Udah salah. Bang Juma. Silakan. Nanti aku kasih waktu ya. Gini Bang. Minta waktu aja. Bang, saya udah pernah bahas Al-Araf 143 ini di roomnya Bang Billy Yahudi bersama Sueb dan Kiryas Moto. Mereka nggak bisa jawab Pak. Sekarang mana Kamu tunjukkan jawab, kitabnya? Pak. Saya cuma minta Pak. pembuktian kitabnya Nabi Musa. Karena kitab saya itu nggak bisa jawab Pak. Kitab saya menerangkan itu ya itu Pak. Kitab saya menerangkan. Kitab saya menerangkan kitab-kitab itu disembunyikan. Ayo. Silakan Pak. Ayo. Jangan silakan. Bang Suma bentar ya. Nggak usah saling motong gitu kan. Kan penonton sini juga mau edukasi. Lalu yang saya lucunya begini, kan Pak Musa sudah tunjukkan bahwa kitab Musa ini yang gini, yang mana ada? Siapa yang percaya? Mana dasarnya? Ya, lalu kalau Pak Suma mengatakan bukan, Pak Suma tunjukkan kitab Musa yang asli itu yang mana? Al-Quran saya pikir Anda bisa membantu. Saya pikir saudara bisa membantu, ternyata nggak bisa. Kita kan udah tunjukkan nih, ini kitab Musa nih, Keluaran 33 yang ditunjukkan Pak Musa. Lalu Pak Suma mengatakan, oh bukan yang itu. Nah Pak Suma tunjukkan kalau bukan yang ditunjukkan Pak Musa, yang aslinya yang mana? Nah itu yang kita mau tahu Pak. Seperti itu. Oke, saya jawab. Kitab suci Al-Quranul Karim mengatakan kitabnya Bani Israel itu telah disembunyikan. Oke, teman-teman, ini debat kusir kayak begini, teman-teman. Anda sekarang menampilkan. Kenapa saya bilang debat kusir? Anda sekarang menampilkan. Kenapa? Terjemahannya beda gitu loh. Buku terjemahan yang Anda tampilkan. Mana saya mau tahu? Yang Kristen tolong ukurnya Bible, yang Muslim tolong ukurnya. Saya mau lihat. Quran. Jadi debat kusir.
Kitabnya Nabi Musa yang Anda pegang Karena patokannya nggak sama gitu. Musa yang Nabi Musa terima yang Yang diberikan harus oleh malaikat dilakukan di sini, mana dalilnya? gimana caranya biar nggak Mana? debat kusir? Coba. Itu harus Mana kitabnya pakai Nabi Musa? dalil yang sama. Mana kitabnya Nabi Musa? Coba tunjukkan ke saya. Ini debat kusir, teman-teman. Kalau saudara tidak bisa membuktikan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran tidak salah. Bahwa kitab itu disembunyikan. Ini debat kusir. Kalau kayak gini Mana namanya aja? debat kusir. Kamu Yang bantu muslim, aja. yang muslim Edis, tidak pakai Edis, Bible sebagai kamu- tolak ukur. Kamu tanya Yang Kristen aja tidak siapa pakai Quran tolak yang ukur. bisa Jadi debat menyimpan. kusir. Di mana kitabnya Nabi Musa Nah, itu? sekarang gini aja Kipli, kamu berani nggak diskusi pakai waktu? Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan ke saya mana. Biar saya timer, Bang Edi. Berani nggak diskusi pakai waktu? Ya silakan. Mana tunjukkan saya tunjukkan. Motong terus pembicaraan. Kapan kita mendengarkan? Kami juga mau pintar dengan yang di bawah ini, nak. Ya. Nggak ada Iya, yang bisa saya didengarkan. minta datanya kitabnya Nabi Musa Ayo yang kita diskusi pakai waktu. mana. Tunjukkan ke saya mana. Kau dari tadi ditanya Bang Juma mau Ayo ini, kita diskusi pakai waktu. Pertanyaan orang. Sekarang kita diskusi pakai waktu, membahas kalian menyembah Muhammad gimana, berani nggak? Bang Edis begini. Bahas kitab sucinya agama Yahudi yang kalian rampok. Sabar. Bang Gabriel, tolong jelaskan tentang Muhammad. betul. Itu pun belum kami dengarkan. Bang Iya, Juma betul. kesana sini. Juma ini kalau dia ketemu dengan saya hanya 2 menit dia sudah keok. Kami juga mau Ada pintar. timer, silakan. Oke, coba kita tes lagi. Juma, saya minta tolong coba jelaskan tentang Nur Muhammad. Kau nggak usah jelaskan agama Kristen, agamamu saja yang kau jelaskan. Nur Muhammad coba jelaskan. Itu inter saya berarti, Kami mau internal saya. internal. Oke. Ya nggak berani dia bahas itu, nggak berani. Bang Juma dengarkan. Kenapa? Dengar. Kenapa Anda ingin membahas Nur Muhammad? Kenapa? Nggak bakal berani dia bahas itu, nggak bakal berani. Anda sudah sampai ke level marifat di gitu. layar besar. KTP, Bang KTP. Udahlah, bilang aja kalau nggak berani, kabur dia. Lari dia. Jadi begini kawan-kawan, dengar dulu. Saudara. Dia kalau ditanya Nur Muhammad kabur. Itu internal, nggak usah lah masuk diskusi. Ngapain kalau jawabannya itu kan internal kami? Ya ngapain lu naik diskusi? Nah, ayo, Nah, itu kan Bang KTP, Nggak usah diskusi deh. Kalau jawabannya itu kan internal kami ya, nggak usah. Bang KTP. Ngapain diskusi? Nah, aku suka dengan tindakan Bang KTP yang begini. Dari tadi aku mau menunggu respon Bang KTP yang begini. Kalau pertanyaan saudara Bang KTP dia tidak mau jawab, baru Alkitab kita dia preteli. Bang KTP biarkan. Aku kecewa sama Bang KTP. Mungkin dia nggak dapet koin baru lari itu. Sabar. Jadi- Bukan gua turunin kalau Tapi orang ini itu aku bukan suka. apa le. Kalau Aku suka, jawabannya Bang KTP. itu kan internal kami. Ya ngapain diskusi? Iya makanya Iya, maka itu Bang KTP. Jadi Selesai dari Ini, Bunda. tadi aku menunggu Udah sikap jawabannya Bang KTP itu yang kan demikian. internal kami. Ya udah nggak usah diskusi kan. Gini Ngapain? loh, Ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya. Dia kan memframing Oke, ya. Bang, Yeremia Bang 31 ayat KTF, 33. kalau bisa naikin Muslim. Ya, Bentar dong, dia aja yang jelasin Dan dulu. tidak usah dulu dipertanyakan yang lain-lain tentang mereka dan Gini loh, kita kan edukasi di sini. Itu dulu. Sebenarnya bukan buat Nah, menang-menangan, tapi jawabannya itu kan internal kami. Saya ulangi ya teman-teman. Kalau jawaban ketika diskusi ada seperti itu, ya ngapain kita lanjut? ya maka itu. Jadi Bang KTP aku mau sikap Bang KTP yang tegas. Selesai. Jangan pernah membiarkan mereka yang menguasai panggung di rumahnya Bang KTP. boleh aku menyanggah framingannya Zuma tadi yang tentang Yeremia 31. Makanya tadi gue bilang tadi pakai waktu, dia nggak berani. Jadi gini teman-teman, cara membaca Alkitab itu kita harus Teman-teman. teliti Ini, loh. teman-teman. Sebentar. Aku membantah framingnya Zuma barusan tentang Yeremia 31 ya. Aku bacain. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka nih. Meskipun aku menjadi tuan atas mereka, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, di ayat 33
dikatakan tetapi, nih ada tetapinya ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kenapa dikatakan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku? Bukankah sebelumnya sudah bangsa Israel dan Yehuda ini menyembah Allah? Ya kan? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil aku akan mengenal engkau. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang artinya itu ya ada di Yohanes 3 ayat 16. Artinya dosa-dosa mereka tidak perlu ditebus dengan mati di salib. Betul? Sebentar. Jangan main kick, jangan main kick. Iya, ini aku lagi jelasin loh. Iya. Jadi diskusi pakai waktu berani nggak? Anda sudah menjelaskan. Pertanyaan saya, perjanjian baru Tuhan kepada Yehuda dan Israel. Kau ditanya Nur Muhammad lari. Ayo. Tadi bagaimana? Ayo. Udah saja Kipli, kamu berani nggak diskusi pakai waktu? Iya betul. Gimana? Yes, ini pertanyaannya? dengarkan. Kalian bebas berbicara. Ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, Kita diskusi pakai waktu, berani nggak? 6 orang kalian gantian, saya seorang diri. Nggak usah ngoceh banyak Ya, dulu. kita Jawab dulu buktikan bahwasanya kitabnya orang Yahudi itu hanya Nur Muhammad gimana? Coba kau jelaskan Nur Muhammad itu. Oke. Sekarang seolah-olah time fiktif. Kalian 6 orang bahas dan buktikan di mana kitabnya orang Yahudi itu untuk orang Kristen. Kipli, kau berani nggak bahas Nur Muhammad? Ayo. Terlalu tinggi. Kalian tidak akan sampai kepada ilmu Muhammad. Kipli, berani nggak? Segitiga merah banyak. Kalian tidak akan sampai ilmunya kepada ilmu al-qalam al-a'la. Kamu berani nggak diskusi bahas Nur Muhammad? Berani nggak? Al-ruh al-malak, al-ruh al-ilahi dan al-ruh al-quddus. Kalian tidak akan sampai. Ayo diskusi bahas Nur Muhammad, berani nggak? Nggak akan sampai. Ini apakah kamu paham tentang ilmu al-qalam al-a'la? Berani nggak? Saya tanya dulu. Ya, makanya kamu jelaskan. Saya dulu. Kalau kamu udah sampai ilmunya ke sana, Kamu jelaskan tentang Nur Muhammad. Makanya kamu jelaskan. gitu. Oke, baru sampai ke sana ilmunya. Habiskan waktu Ayo kamu jelaskan Nur Muhammad ya. Bukan cuman suara kamu aja yang besar. Sekarang suara saya besar-besar nih. Itu ibaratkan bayi diberikan makanan jagung. Ayo, saya udah dibeliin perangkat ini loh. Saya udah dibeliin perangkat basoka ini. Al-qalam al-a'la dan al-aqal al-awwal, kalian tidak akan sampai ilmunya ke sana. Bagaimana amar Allah, al-ruh al-malak, al-ruh al-ilahi Hanya dan jelaskan. al-ruh al-quddus. Ilmu Anda tidak akan sampai ke sana membahas itu. Oke. Ya udah, maka justru karena ilmu kami nggak sampai, makanya kau Tidak akan jelaskan. sampai saya ajarkan 30 tahun di hadapan kalian tidak akan sampai. Wah, makanya jelaskan tentang Nur Muhammad itu. Tidak bisa. Laksana kalian itu Aku tanya sama kau, betul nggak Nur Muhammad tuh menciptakan langit dan bumi? botol kosong yang tertutup. Mending Anda belajar tentang Nur Muhammad itu menciptakan langit dan bumi. Kau jelaskan itu. Mending kita membahas kalian 7 orang. Oh, kalau mau besar-besaran suara sekarang, ayo besar-besaran suara sama saya. Kalian 7 orang nih, buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah untuk kalian. Kamu lawan saya aja, ayo. Kamu lawan saya aja gimana? Oke. Gimana? Jangan ada yang menjawab sebelum. Sekarang gimana? Berani nggak kau jelaskan Nur Muhammad yo? Saya kalau mau membahas ilmu itu saya tanya dulu kalian mengerti al-qalam al-a'la. Ya udah, sekarang jelaskan. Enggak ngerti. Lu kan yang Mengerti al-qalam al-a'la, mengerti?
Kalau nggak mengerti, Kami nggak ngerti nih tentang Nur Muhammad. Sekarang mau jelaskan. Itu Nur Muhammad. Betul nggak Nur Muhammad itu pencipta langit dan bumi? Berarti tidak bisa masuk ke ilmu itu, sama ibaratnya ketika dikatakan betul nggak? Jelaskan dulu. Apakah kalian bisa renang? Betul nggak? Apakah kalian bisa renang? Kalian katakan tidak bisa. Ya nggak bisa aku bawa ke laut. Ya besar-besaran suara. Ayo kalau besar-besaran suara, ayo. Nggak bisa. Jadi sekarang lah kalian sudah banyak orang nih. Ada si Rati. Ayo, mari kita buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi. Kipli, kau berani nggak pakai waktu? Berani nggak? Berani. Kalian buktikan satu, Berani nggak pakai waktu? Kamu diskusi. Ada 6 orang. Kalau kamu takut bahas Nur Muhammad, kita bahas yang lain gimana? Ada 6 orang. Kalau kamu takut bahas Nur Muhammad, gini aja. Saya minta. Kamu kan takut bahas Nur Muhammad. Kamu kan takut bahas Nur Muhammad. Sekarang ayo kita bahas yang lain. Gimana? Berani nggak kamu? Mute. Jadi Saya minta 6 orang ini bahas kitabnya Yahudi itu untuk orang Kristen. Nah, gitu. Bro Zuma, kita diskusi kan pengen belajar ya kan. Jangan gimana suara, apalagi bilang framing. Oh kalian kan berenam. Jangan kayak gitu. Kalian 6 orang di sini. Kalian 6 orang bahas tentang kitabnya Yahudi. Apakah kitabnya Yahudi itu untuk orang Kristen? Kan gitu poinnya. Untuk kalian bisa. 3, 4, 5. Itu diskusinya. Sudah 7 orang loh ini. Sudah 7 orang kalian. Ayo. Apakah kitabnya Yahudi yang datang kepada orang Yahudi itu untuk orang Kristen? Kitabnya Gini loh temanya. Sekarang kamu berani. Bentar. Kalau tema gitu teman-teman, bikin tema itu yang netral. Relevan dong. Dengarkan. Apakah Taurat dan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Itu temanya. Apakah Taurat dan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Orang tentang ke Nur Muhammad aja kok nggak bisa jelaskan mau kemana? Apakah Taurat Ini bahas Nur Muhammad tuh bakalan lari dia bahas Nur Muhammad. Apakah Taurat Tidak akan lari. atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Gini aja Kipli, kamu berani nggak bahas Nur Muhammad? Berani nggak? Ayo. Dulu kau jelaskan Nur Muhammad. Iya kan dulu lah. Mau nggak bahas Iya, itu dulu? mau nggak bahas itu, bro? Kau berani? Taurat atau Al-Quran Kalau kau nggak berani bahas Nur Muhammad, ayo kita dua arah, kita pakai waktu gimana? Nah, tuh gimana tuh? Tanggapi Bang Edis. Temanya sudah jelas. Dua arah pakai waktu tuh gimana? Ya, ini sudah 2 arah. Ini sudah 2 arah. Iya, kami Ini sudah 2 ngajukan arah. Muhammad, bro. Taurat atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Ayo. Jangan topik ecek-ecek Kipli, gimana? Jangan topik ecek-ecek. Mana ada ecek-ecek itu? Mana ada ecek-ecek? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Saran saya kalau Suma tidak mau tendang aja, dia dapat koin, dia cari koin itu. Bahas Al-Qurannya dia nggak mau. Kalau saya cari koin, Dia cari koin, teman-teman. Muslim juga. Kalau dia tidak mau tendang aja, dia lagi cari koin itu. Tendang aja, dia nggak mau bahas Quran Saya Muhammad itu. kemanapun pasti dapat koin. Dia cari koin, teman-teman. Tendang aja, dia nggak mau bahas Nur Muhammad itu. Kalau saya mau koin, saya tinggal Kenapa lagi. kau berani sekali-sekali bahas Al-Quranmu? Semua. Kau sama Muhammad tuh gimana? 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kamu 7 orang. ini kan bahas Kristen dulu. Sekali-sekali lah bahas Al-Quran. Gitu loh. Berani nggak sesekali kau bahas agama? Ayo. 7 orang.
Elah 7 orang di sini membahas tentang Taurat dan Al-Quran. Kita bahas tentang Taurat dan Besar-besaran suara aja ngapain Kipli? Taurat dan Al-Quran. Mana dua kitab ini yang kemudian dikhususkan, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kenapa kalian takut? Karena Taurat itu Kayak gitu itu buat apa? Ayo. Kemana-mana. Suma. Ayat 1 sampai 17. Ya, khusus ayat 17. Makanya kita Nabi Musa tidak mengikuti hukum Taurat. Sudahlah. Makanya kita aneh-aneh aja lu. Bom, makanya kita bahas apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Kan temanya itu, apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Sehingga agama Kristen mengambil kitabnya orang. Sehingga kitabnya Kristen itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Kan itu temanya. Islam itu nyolong kaidah pagan Quraisy, cium batu, tahu wanita semua. Enggak oros. Sebelumnya enggak kayak begitu. Enggak oros. Temanya apakah Al-Quran? Dia yang ngurus ini tuh karena dapat koin teman-teman. Nangis. 7 orang nangis. Yang kelakuannya Mesinnya pada rusak semua mesinnya. Kalau cuma cari koin aja ngapain Kalau saya cari koin, saya tinggal buka live sendiri kalau cuma koin. Paham? Kalau cuma cari koin aja ngapain? Menangis kalian. Ada bom-bom, ada ranting. Ayo, bahasa Al-Quran mulu semua, mau nggak? Ayo, takut ya? Takut. Semua lari teman-teman. Teman-teman diam, biar aku bicara teman-teman. Ini sudah saya mau bahas Al-Quran versus Taurat. Apakah dua kitab ini untuk Itu udah ada waktu tuh. Itu udah ada waktunya, kau berani nggak? Ya udah, ayo. Apakah Al-Quran atau Taurat yang menjadi kitab untuk seluruh umat manusia? Oke. Ngapain bahas-bahas yang remeh-temeh itu? Silakan. Apakah Al-Quran atau Taurat kitab untuk seluruh umat manusia? Gini aja, kau nyembah Muhammad itu nggak gimana? Mulai nangis. Gini. Kalau mau Di antara Islam dan Kristen siapa yang penyembah mayat gitu aja? Nangis. Gini, teman gua ngomong bentar aja. Ayo, siapa penyembah mayat gitu aja? Muhammad, lu apa ngajukan biar gua ketik? Apakah Al-Quran atau Taurat? Ini temanya udah gua tulis, Bang Edis Nur Muhammad. Lu dari lu apa temanya gitu loh? Temanya apakah Taurat untuk? Bang, saya bukan Nur Muhammad, Bang. Panjang-panjang dari Bang Edis kan Nur Muhammad yang mengajukan. Saya bukan Nur Muhammad, bukan. Saya bukan Nur Muhammad. Saya mengajukan tema. Saya mengajukan tema. Di Nangis. antara Islam dan Kristen siapa yang penyembah mayat? Nangis. Penyembah mayat. Mau nggak kayak gitu? Boleh, silakan. Oke. Ayo, gimana? Siapa penyembah mayat Islam atau Kristen? Ayo. Iya, boleh. Oke, silakan. Ingat ya, kalian tidak sanggup membahas tema. Kalian aja diskusi teman-teman. Saya nggak mampu suara mulut besarnya si Suma tolo-tolo nih, kolo-kolo. 7 orang loh di sini, bom-bom. 7 orang. Dan ini markas kalian. 7 orang, sorry. 7 serigala. 7 serigala. 5, 4, ya udah kalau memang nggak. Oh, anak onta. Oh, satu anak onta minum kicing onta ada di sini ya. Mana? Berani nggak Kipli? Di antara Islam dan Kristen sebenarnya siapa yang penyembah mayat? Iya, kan sudah saya iakan. Teman-teman internalnya mereka. Kamu yang minta ya, kamu yang minta. Ternyata tidak berkenan menjelaskan yang namanya Nur Muhammad. Iya, nggak apa-apa. Nggak berani Bang bahas Nur Muhammad, Bang. Nggak apa-apa. Carikan saya orang yang paham. Carikan saya orang yang paham tentang tasawuf dari kalian, baru kita bahas itu. Aduh, gimana sih? Temanya Bang Dis dan Udah lah, kau banyak alasan. Gimana?
Oke, saya banyak Temanya alasan. Bang Musa, ini berapa menit? Islam kah atau Kristen kah yang penyembah mayat yo? Iya, silakan, silakan. Berapa menit Sebentar ya, nih sebentar Bang ya, Juma, sebentar, Bang Bang, Edi? sebentar. Jadi Silakan. kita udah sepakat ya Bang Juma sama Bang Edis Iya, ya. sepakat. Ya. Tema ini Bang Mayat ya. berapa menit ini? Silakan Bang Musa. Mbak, saya ikut aja. Tunggu. Tentukan waktu, kita butuhkan waktu berapa? Iya, berapa menit? Iya, berapa menit? Maksud saya gini, kita dialog berapa jam gitu? Kalian lah. Ya, bebas lah, ini kan antara Bang Edi sama Bang 1 Juma. jam aja cukup. Gimana? Oke, Tapi oke, tapi 1 jam. tapi lebih enak gini, Bang. Lebih enak teman-teman gini. Oh, ini ada 1 jam, kiamat. 1 jam. Bang Juma, Kalau kalau misalnya apa namanya 2 Muslim 2 Kristen gimana? Ya, betul, Satu aja gak usah nangis, Edis. Kamu yang nantang saya sendiri di Nah, sini. itulah. Ini kan 1 lawan 7 pun saya tidak akan Enggak, biarkan. saya biar Bener. nggak mengacuhkan yang lain gitu loh. Loh, artinya Anda Ini kan tidak ada percaya dialog. diri dong. Gimana sih lo? Udah, kalaupun nggak apa-apa, kalaupun gitu terserah. Kalau kita berdua nggak masalah. Iya, Bang Juma. Ya udah, kalian 7 orang pun. Nih, ada Neplos datang, kami bisa sama Neplos. Saya bisa sama 1 orang lagi nih. Rumah satu lagi saya kasih Bang. Iya, Ada satu lagi nih. Iya, Bang Kiamat aja udah. Tapi Saya sama Kiamat, kamu sama Neplos ya. boleh, tapi asal suaranya jangan seperti koloni kera yang lagi musim kawin, teriak-teriak begitu. Ya. Takut kali dia. Si Kipli kan biasanya suaranya gede gitu loh. Sekarang saya sudah pakai perangkat nih. Saya udah pakai perangkat nih. Ini gimana? Setelah 10 kali lebih eksperimen akhirnya berhasil saya. Kenapa rupanya harus kau pakai kanal Ini suara gede nggak apa-apa ya. Sebentar, ini Rahmat doubling, diturunin dulu atau enggak dibenerin dulu deh Rahmat. Ntar naik lagi gitu, ditungguin kok. Doubling. Biar enak 2 lawan 2 bang. Takut dia. Padahal saya bilang kalian Takut bertujuh. sama penyembah Muhammad kok takut. Enggak, Langsung aja. Iya, apa-apa, 2 lawan 2 pasti saya serahkan waktunya ke Sensei. Iya, kalau kita layan ya. Iya. Kalau 2 lawan 7 gimana deh? 5 menit bagi-bagi ya. Iya, Bang, sebentar dong. Tapi sebelum mulai, saya cuma ingin mengingatkan agar pilihan diksi kata-katanya dijaga. Dijaga yang punya room ya. Jangan gara-gara kalian Iya, yang punya udah 2 room kali merah loh, palang 3 merah loh, 2 Nah, kali itu loh. yang harus diingatkan itu si Rati. Itu harus diingatkan. Jiwa-jiwa benar yang Untuk terlalu juga untuk semua. Ya kan cuma timer di sini. Soalnya dia tuh yang sering kayak gitu. baru aja berapa menit. Udah. Nanti akan Quran kelihatan bukan baru 2 jam, 2 kali report. Ayo kita mulai 5 menit. Nanti Belum apa-apa, udah mulai. nanti 5 menit dibagi 2 ayo. Sebentar, aku mau usul dong dari teman-teman, ada yang Muslim gitu, catat gitu dari pertanyaan dari jawaban dari pihak Kristen, ada yang belum puas itu atau yang belum dijawab dicatat gitu ya. Begitu Ya, pula nanti nanti biar aku yang catat. dari pihak Islam juga Iya, kalau itu ada persoalan yang teknis aja itu, persoalan teknis aja itu. enggak, biar supaya enak gitu diskusinya ya. Jadi yang nonton itu kita bisa dapat belajar gitu di sini ya. Memangnya si Rati sama Edis mau diskusi? Ini mau berantem nih 2 orang ini. Bukan mau Ya diskusi. enggak. Banyak ngomong, Mbak Neplos. Neplos, kau jangan lari sebelum mulai. Kau jangan lari sebelum berperang. Gak usah banyak. Sekarang gini aja. Bisa nggak sih Neplos sama Kipli. suaranya kayak gitu? Neplos sama Bisa Kipli nggak? berdua. Saya sama Kiamat. Ayo. Rati, bisa nggak suaramu kayak laki? Kenapa Lanjut suaramu kayak gitu aja. kali? Muhammad itu lo ngisep burung cowok. Suaramu kayak gitu, Muhammad kayak mana ngisep burung. ceritanya? Loh, Kamu mau saya tunjukin Muhammad ngisep burung cowok. Sekali laki-laki, sekali Mau saya perempuan-perempuan tunjukin lah. Muhammad itu ngisep burung cowok. Mau. Udah, gini aja host. Host minta tolong host kalau bisa 2 lawan 2. Neplos sama Ujul Kipli, saya sama Kiamat. Pakai waktu 5 menit. Kan udah nih. Gak usah 5 menit panjang kali, 5 menit 2 orang. Kau banyak kali aturan kau. Enggak, bukan 5 menit 2 orang. 5 menit itu 2 orang. Iya, udah. Ayo langsung. Berarti 5 menit bagi 2 ya teman-teman ya. Waktu saya terbuang sedis. Langsung. Siapakah penyembah mayat? Nah, itu temanya. Pingin tertawa tapi lupa nadanya, saya tertawa itu kayak mana. Sudah, ayo kita mulai. Yang tidak berkepentingan turun aja gitu. Iya ya Bang. Dimulai dari siapa nih Bang? Bang Juma kah atau dari Kiamat?
Ya dari mereka dulu lah. Terserah. Kamu ladies. Dis, diatur dulu dis tembolokmu itu dis terlalu berisik sekali. Ketika narasumber. Oh ya, saya sambil ini sepedaan ya. Bismillah. Silakan, waktu dimulai Bang Musa. Berbicara waktu akan mulai. Aku dulu. Ya. Oke, temanya menarik ya. Dipencet Bang, waktunya dipencet. Sebentar, masih belum mulai. Biar mulai Bang Edi. Bukakan dulu kamera. Ketika narasumber mulai berbicara, waktu akan mulai. Silakan. Ya, silakan abangku Bang Edis. Si ini kemana itu? Ya banyak lah report banyak nih, banyak timbul. Lah. Apa itu? Kan udah Silakan, Bang, dibilang apa-apa. tadi jaga mulut. Tadi udah diingatkan host. Kiamat kenapa turun? Ya karena mulut duluan. Siapa duluan? Ya, enggak apa-apa. Sabar aja, teruskan aja Bang, enggak apa-apa. Oke, biar saya mulai ya, teman-teman diam dulu semua ya. Iya. Nunggu dia banyak akun juga kok. Ya silakan. Teman-teman diam dulu semua ya. Oke, baik, saya mulai ya. Jadi begini teman-teman, diskusi yang baik itu adalah kita harus mendefinisikan sesuatu itu sebelum kita mendiskusikan poinnya ya. Jadi pertama-tama begini, siapa yang menyembah mayat? Maka kita harus bicara dulu tentang definisi, apa itu menyembah, apa itu mayat. Ya, saya rasa kalau mayat kita sudah tidak ada lagi perlu perdiskusian. Mayat adalah seonggok jenazah gitu ya, yang dia tidak bisa lagi melihat, tidak lagi bisa mendengar, dan dia sudah tidak punya rasa lagi. Itu kita mayat. Saya rasa kita sudah clear masalah mayat ya. Nah, kemudian kita masalah menyembah nih. Karena kalau kita masalah menyembah, nanti kita debat kusir. Nah, kalau kita tuduh mereka menyembah batu, mereka itu nggak akan ngomong bahwa mereka nyembah batu, gitu loh. Jadi masalah menyembah ini memang perdebatan. Sebenarnya menyembah ini apa sih? Dalam kategori bagaimana sehingga sesuatu itu disebut menyembah? Karena sering sekali ya yang Kristen menuduh Kipli dan kawan-kawan menyembah batu, tapi mereka nggak mau ngaku. Nggak mau, saya nggak menyembah batu lah. Nah, jadi debat kusir. Nah, maka kita harus bicara dulu apa itu menyembah. Nah, menyembah, karena mereka nggak percaya definisi saya, maka saya harus mendefinisikan menyembah itu menurut kata Muhammad, nabinya Zulkifli dan Eplos. Nah, ada satu ayat dalam Quran itu ya, di dalam At-Taubah 31. Bunyinya begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, menurut Muhammad bukan kata saya ya. Di dalam penjelasan dalam kitab Ibnu Katsir, dulu ada seorang bernama Adi bin Hatim gitu. Dia nanya sama Muhammad, "Kami nggak menyembah rahib-rahib kami kok," katanya gitu. Nah, terus kata Muhammad gini, "Oh, kamu menyembah dia dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika kamu mentaati mereka itu tanpa batas. Misalnya, mereka menghalalkan menghalalkan contoh ya, menghalalkan berhala. Padahal Allah mengharamkan berhala. Nah, diikuti mereka itu menyembah menurut Muhammad. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat Quran sama hadis itu banyak sekali cakar-cakaran, ya. Misalnya Quran bilang jangan berdusta, tapi Muhammad bilang dalam hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini kan Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, makanya menjadi penyembahan. Terus darah itu diharamkan di dalam Quran, itu tidak boleh kamu minum darah. Tapi pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad, dan kata Muhammad apa? Haram kamu disentuh api neraka gara-gara minum darah itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan standarnya Muhammad, apakah di sini Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, dan dengan cara demikianlah kalian menyembah Muhammad? Silakan lanjut, Bang Kiamat. Boleh di-pause bentar? Biar aku diperbesar dulu. Aku mau tunjukin data. Pause. Pas itu Kiamat diperbesar. Oke. Bentar ya, nih aku buka. Pas itu Kiamat. Tes, udah kedengeran suaranya? Halo. Sudah. Udah Bang, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi menarik ya. Kita harus tahu dulu definisi dari menyembah. Jadi saya bawa misalkan dalam surat 3 ayat 135. Boleh di-pause bentar nggak? Biar karena butuh waktu nih internetnya. Iya. Nah, oke. Di sini dikatakan ya dalam Al-Imran ayat 135.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya, ingat ya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi siapa yang bisa menghapus dosa, yang mengampuni dosa siapa? Allah. Ya, ini kita harus garis bawahi. Jadi kalau ada entitas yang bisa mengampuni dosa atau tidak mengampuni dosa, maka dia Allah. Nah, sekarang kita cek di dalam hadis. Boleh di-pause bentar? Di-pause bentar ya. Hadis Musa Tamat 504. Oke. Ini saya tunjukkan salah satu aja ya. Sebenarnya banyak. Hadis Musnad Ahmad 11504. Di sini isnad sahih. Dikatakan siapa? Muhammad bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendak dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya. Jadi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam neraka kalau berdusta atas nama dia. Begitu juga tadi yang ditunjukkan, meminum darah Muhammad, kencing Muhammad itu diharamkan masuk ke dalam neraka, artinya masuk dalam surga. Ya, terus boleh di-pause bentar. Kita tunjukkan di dalam hadis Musnad Ahmad 5464. Ini ya Islam ya. Ini hadisnya isnad hasan 5364. Dikatakan apa? Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, ini adalah batu hajar Aswad, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tadi di Al-Imran 135 katanya yang menghapus dosa itu Allah, ya, tidak ada yang selain Allah. Di sini dikatakan batu yang menghapus dosa. Nah, terus kalau nanti kita baca lagi di dalam hadis Muslim ya 2596, itu dikatakan malaikat itu yang kemudian membuat para wanita masuk ke dalam neraka karena menolak nikmat suami. Jadi malaikat punya kuasa untuk memasukkan ke dalam surga atau neraka. Dari sinilah sebetulnya terbukti kalau umat Islam itu mempunyai 14. Itu siapa? Allah, ada Muhammad, ada batu hajar Aswad, ada malaikat. Nah, seperti itu ya, silakan. Nanti saya lanjutin. Ngantuk. Bom kabur ya? Silakan Dinda Neplos disikat penyembah mayat ini. Ingat ya, kalian bawa data ini ya, kalian yang mau pegangan ya, Kristen dibawa. Ya, saya kayaknya singkat aja Sensei. Hanya meluruskan kebengkokan mata Idis dalam membaca surat Taubah 31, bahwa dikatakan ada tertulis dalam Al-Quran, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Baca kelanjutannya. Dan juga Al-Masih putra Maryam, artinya ternyata ada yang menuhankan Isa, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah SWT. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini sudah jelas di kalimat akhir, tapi ditutupi oleh si Edis, dan itu trik lama, trik sulap jurus ninja basi yang diulang-ulang. Bahwa di situ ada tertulis, padahal tidak ada Tuhan selain Dia. Satu, itu singkat aja Edis. Untuk si Rati, bahwa sudah jelas di dalam hadis riwayat Muslim yang saya ingat nomor 2816 sudah ada di situ tertulis jelas. Bahkan jangankan menghapus dosa, bukan amalan yang memasukkan orang ke dalam surga, melainkan rahmat Allah Ta'ala. Sudah jelas ya. Itu apalagi tadi, yang mana lagi nih? Ini satu-satu lagi dijawab. Oh ya, Sensei aja dulu, silakan Sensei, singkat-singkat aja. Oke. Ya, saya langsung baca ayat saja ya, data bahwa Kristen itu menyembah mayat. Markus 15:46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. 1. Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkemuruan burung nasar." Mayat Yesus. Lukas 23:52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini apa ini mayat Yesus?
Yesus Tuhan. Lukas 23 nomor 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus kubur bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas 24 nomor 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang gatal kaki, yang kugaruk kepala, kayak mana ini? Lalu di dalam kitab saudara diterangkan 2 Korintus 1 nomor 3, terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menyembah tadi? Yesus Kristen. Yesus itu apa? Mayat. Iya. Oh, keren. Yohanes 19:40, mereka mengambil mayat Yesus. Oh my God. Yohanes 19:42, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus. Yohanes 20 nomor 12, dan tampaklah oleh dia 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus. Oh my God. Yang nyembah mayat tadi siapa ya? Jadi ketika saudara mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kami itu manusia, dia manusia, dan kami tidak mempertuhankan dia. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yursaqun. Pelajari ya ayat itu, data itu ya. Lalu kemudian ada puluhan ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan kita harus menyembah, Kristen harus menyembah Yesus. Yesus yang dinyatakan di dalam kitab saudara sendiri adalah mayat. Gimana ini, Edis? Terbukti secara data kau menyembah mayat. Terkait dengan pengampunan dosa, dengan yang mengampuni dosa hanyalah Allah. Saya katakan kepada saudara, kami umat Islam ketika memaafkan orang lain, maka dosa orang lain itu terampuni. Ketika mereka menyakiti kami, kami memaafkan mereka, mereka kemudian dosanya kepada kami itu diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah, melalui perantaraan kami yang memaafkan kesalahan mereka. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20:23. Jadi antara ajaran Yesus dan Islam itu sama. Ini Kristen yang berbeda nih. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah mayat, Kristen mengajarkan menyembah mayat. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Ayo penyembah mayat, semangat. Oke, diskusinya udah berlanjut ya. Cuma biar mengerucut teman-teman, gimana kalau diskusinya itu saling menanggapi apa yang disampaikan nih. Tadi kan kayaknya miskomunikasi antara yang disampaikan. Tadi Bang Kiamat sama ini ya. Fokus ke tema, Bung. Fokus ke tema. Kenapa temanya sebentar, judulnya dihapuskan? Kenapa? Malu? Kan data dilampirkan. Gimana sih? Dituliskan ini ya, Pak Pendeta. Pak Pendeta tampilkan judulnya, penyembah mayat. Itu, silakan. Itu kan ada share data, jadi penonton tuh tak halang dengan temanya, makanya disingkir. Gimana? Tetap konsisten kok. 1, 2, 3. Suara saya terdengar, teman-teman? Dengar. Dengar Bang, dengar. Iya, bisa dilanjutkan? Gas Bang, gas. Ya bisa lah, Edis. Wah, baik. Ya. Okay. Nah, jadi begini ya. Jadi tadi karena cuma 25 menit ya, saya lanjutkan lagi. Jadi gini teman-teman. Kita ketahui ya, saya tanggapi tadi tujuannya ya. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit begitu loh. Seandainya Yesus sampai detik ini masih di kuburan seperti Muhammad, maka kita menjadi penyembah mayat gitu loh. Kenapa? Karena sampai detik ini tidak bangkit-bangkit. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus bangkit gitu loh. Makanya gagallah tuduhan bahwa orang Kristen itu penyembah mayat gitu. Bahkan orang Kristen itu adalah penyembah Tuhan yang hidup begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, nggak tahu kenapa Neplos kok nggak naik kelas ya. Yang kita bahas di sini Neplos adalah penyembahan gitu loh. Apakah kalian itu menyembah Muhammad?
Kan Muhammad sudah bikin kriteria, apa sih menyembah itu, apa sih menuhankan itu. Menurut Muhammad, ketika kamu mematuhi sesuatu secara berlebihan tanpa batas, sekalipun misalnya Allah mengharamkan tapi dihalalkan oleh dia dan kamu turuti, itu adalah penyembahan menurut kriteria Muhammad sendiri. Nah, kamu harus tahu Neplos, di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini, jangan kalian konsumsi darah. Tidak boleh darah itu dikonsumsi. Tetapi pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad diminum. Dan ketika darah Muhammad diminum, apa kata para pengikutnya? Apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad menentukan orang haram disentuh api neraka. Itu loh. Makanya Neplos, kalau pakai standarnya Muhammad di situ sudah menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Berarti pengikut Muhammad itu jatuh-jatuhnya menyembah Muhammad, dan Muhammad sudah meninggal. Kalian yang nerusin itu. Nah, bisa di ini pause dulu teman-teman, di pause dulu. Saya mau menunjukkan sesuatu, di pause dulu waktunya teman-teman. Mana timernya? Ini. Di pause dulu sebentar ya. Saya mau tunjukkan dulu. Di sini ada sebuah hadis ya, hadis. Saya buka dulu kamera saya sebentar, sabar. Saya buka dulu kamera saya. Ya. Bisa diperbesar ya, ini. Ini ada sebuah hadis di sini. Ya. Ini bisa dijalankan lagi waktunya ya. Ini di sini ada sebuah riwayat begini, bahwa Muhammad itu meninggal, ya, kemudian Umar bin Khattab itu terasa tidak terima ini, bahwa Muhammad itu meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar menyadarkan Umar bin Khattab. Kemudian apa Abu Bakar ngomong gini, nih, ya, whoever, ya, worship Muhammad, then Muhammad is dead, ya. Siapapun yang menyembah nih, saya besarin ya. Aduh, nih. Siapapun ya, whoever worship Muhammad, Muhammad is dead. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ini Abu Bakar ngomong ini kepada orang-orang. Siapapun nih, ya, yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Nah, saya lanjutkan Kiamat. Silakan Mbak Kiamat. Di pause dulu. Waduh, ini agak ini ya. Bro, boleh diperbesar dulu. Itu kok bikin data kita kuat itu. Iya. Jadi sebetulnya misalnya banyak data yang bisa ditunjukin bahwa Yesus itu bangkit. Contoh ya, ini saya ada jurnal pembuktian kebangkitan Yesus, bukan halusinasi. Ini dari jurnal. Yang ini banyak dari kubur kosong dan seterusnya, ya. Dan saya ini ya akan fokus karena tadi sudah dijelaskan, bahkan nanti dikatakan disaksikan oleh 500 orang. Nah, kalau Muhammad gimana? Di dalam dari 83 di sini dikatakan gini, Muhammad wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu malamnya dan esok harinya, jadi 3 hari. Hari Senin Muhammad meninggal, barulah malam Rabunya dikubur. Nah, kalau Anda lihat di bawah, ya, kemudian diceritakan apa? Sesungguh Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia. Jadi orang-orang belum percaya Muhammad betul-betul meninggal sampai 3 hari. Karena beliau adalah manusia biasa. Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia loh. Kalau manusia itu kalau meninggal itu berubahnya apa sih? Ya busuk. Muhammad itu busuk. Bau bangkai, tahu? Jadi Muhammad itu bau busuk, bau mayat. Makanya di sini dikatakan berubah sebagaimana berubahnya manusia. Jadi jangan lagi kau mengatakan Muhammad itu tetap wangi apa? Wangi mayat. Gimana sih ini Islam? Penyembah mayat itu kalian. Surah 4 ayat 80 dikatakan mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bagaimana ceritanya ada manusia yang kelakuannya belangsakan disetarakan ketaatannya dengan Tuhan? Loh, kalau kamu kemudian di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17,
Kalau kamu membantah sunnahnya Muhammad, ajarannya Muhammad, maka kamu akan otomatis masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan surga dan neraka? Yaitu yang ditaatin setara dengan Tuhan itu. Jadi penyembah mayat siapa? Isham. Tuh, silakan Dek dijawab. Dadak bisu dia kayaknya. Oke. Ya, di dalam kitab saudara diterangkan, ginomai memetes katos kago Kristus, jadilah teladanku. Katos kago Kristus, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kalian harus taat kepada Paulus. Taat kepada Paulus berarti taat menyembah kepada Paulus, gitu maksudnya. Jadi ketika Anda taat meneladani Paulus, Anda berarti menuhankan Paulus, gitu. Jadi Anda menuhankan mayat, gitu. Udah mayat Yesus disembah, Paulus lagi disembah juga. Gimana kalian ini? Hah? Itu tuh kitab mutuh yang mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 1. Kamu harus taat kepada Paulus. Berarti mentaati Paulus, menuhankan Paulus, gitu. Berarti bocor juga mesinnya. Nah, sekarang ketika saudara membawa darasi, Al-Quran sudah menyatakan perintah Rasulullah itu datang. Allah menyatakan kepada beliau agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah saja yang di langit, dan mengimani beliau sebagai utusan yang adalah manusia. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Dia manusia. Kamu terangkan tadi dia mati, ya memang dia manusia. Memang dia manusia. Makanya kami tidak nyembah. Kami tidak mempertuhankan dirinya. Berbeda dengan kalian. Yesus itu kalian tuhankan. Mau Anda katakan dia hidup, justru mayat ini hidup untuk dituhankan oleh kalian. Mau data, mau dalil, mau dalil, mau data. Roma 14:9. Catat. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Saya ulang. Sebab itulah Yesus apotesko. Apotesko itu artinya mati. Mati artinya mayat. Oke? Menjadi mayat dan hidup kembali supaya di sini penekanannya dalam bahasa Yunani hina. Hina itu artinya untuk, sehingga, agar, supaya dia menjadi Tuhan bagi Rati dan Edis. Jadi dia mayat, supaya dia menjadi Tuhan, mayat ini dihidupkan kembali. Wow, keren. Lalu kemudian di dalam Kisah Apostol 2 nomor 36. Pegangan ya, pegangan. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dengan teliti apa yang sedang kita putar dalam video barusan? Saya berharap teman-teman boleh diedukasi tanpa baper, lapor-melapor seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak pernah dewasa, namun kerjaannya setiap hari membahas kitab suci orang lain seenaknya, menafsirkan sesuka hati mereka. Itulah yang mereka kerjakan, tetapi ketika dibalas mereka justru melaporkan orang yang membahas kitab suci mereka. Tidak usah heran, karena itu sudah berlangsung sejak lama dan itu akan terus terjadi. Tetapi mari terus bersemangat untuk meluruskan pola pikir mereka terhadap kekristenan yang notabene mereka selalu suka-suka membahas. Nah, kali ini teman-teman kita mendengar dengan baik bagaimana seorang murtadin tersebut dapat membungkam ocehan dan tafsiran sembarangan yang ditampilkan oleh gurunda. Stop dulu. Gurunda bagi orang yang menganggap dia gurunda dan yang memimpin mereka di dalam sebuah kebutaan.
karena dia selalu mengajarkan tentang Alkitab dan kekristenan, lalu menganggap dirinya paling tahu. Kalau kita mendengar, tiada hari tanpa membahas Alkitab bagi dia. Tiada menit, tiada detik, tiada jam, selalu membahas Alkitab. Mungkin kali ya dia menumpang hidup melalui Alkitab, puji Tuhan. Tetapi di saat yang sama dia tidak tahu diri, teman-teman. Dia hanya menafsirkan Alkitab sesuka hatinya. Tetapi kali ini saya hanya ingin menyoroti poin yang menurut saya sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh murtadin tersebut, yaitu ketika dia berkata, kalau engkau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan mati dalam dosamu. Luar biasa, engkau akan mati dalam dosamu. Itu jelas. Orang yang menolak Kristen, orang yang menolak Kristus, dia akan mati di dalam dosanya. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, itu final. Lalu si sang gurunda dengan lantang berkata, aku percaya kepada Yesus itu Tuhan, tapi itu utusan. Loh, jangan standar ganda dong. Memang dalam Alkitab, khususnya Yohanes 17 ayat 3, seperti yang selalu kalian kutip, dia adalah utusan. Tapi konsep utusan pun itu berbeda seperti yang Anda pahami. Bagi kekristenan, dia utusan dalam arti bahwa dialah yang menyatakan kehendak Allah yang tak kelihatan itu kepada seluruh umat manusia. Maka dengan jelas Alkitab berkata, barang siapa melihat aku, percaya kepada aku, dia sudah percaya dan melihat Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Dia sedang berbicara tentang sehakikatnya antara Allah itu dengan Yesus. Dia sehakikat. Dia tidak terpisahkan, karena bagaimanapun Yesus itu adalah Allah. Dia itu firman menjadi manusia, sehakikat. Jadi ketika dia berkata engkau mati dalam dosamu, udah final, teman-teman. Selesai sudah. Mau bergasing ria, berputar-putar kemana-mana pun, dia tidak akan pernah mengelak dari penantian akan sebuah realita bahwa ketika dia menolak Yesus, dia akan mengalami hal yang disampaikan oleh murtadin tersebut. Oke teman-teman, itu saja. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan kepanasan. Mari terus cerdas, mari terus mengikuti Yesus sungguh-sungguh, karena dia jalan satu-satunya menuju Allah yang esa itu. Dia yang menyediakan jalan. Dia jalan itu sendiri. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa tanpa melalui aku, kata Yesus. Hanya dia yang berani dari semua nabi yang ada, teman-teman. Itu luar biasa. Hanya dia satu-satunya. Jadi jangan sampai terlambat. Mari, tidak usah kepanasan, pikirkan dengan baik, cerdaslah, karena keputusan hari ini memberikan konsekuensi di kemudian hari. Oke teman-teman, mari cerdas, karena orang cerdas pasti berpikir kritis. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.